Loh, kok ada lampu tiba-tiba nyala? Ada gak ya kira-kira ide untuk membuat lampu? Aha. Halo, perkenalkan saya Karol. Jadi di video kali ini aku memiliki ide, yaitu bagaimana caranya membuat lampu tanpa menggunakan listrik, terutama di siang hari. Jadi seperti yang kita tahu, lampu itu memerlukan listrik, dan listrik itu kita kan bayar juga kan. Nah, jadi aku bersama teman-temanku ingin mencari tahu sebuah cara bagaimana membuat lampu tersebut itu bisa menyala tanpa listrik. Jadi itulah latar belakang dari percobaan kami. Jadi dalam eksperimen ini kita akan memerlukan beberapa alat untuk membantu eksperimen kita. Yang pertama adalah gunting, lalu lem, cutter, handphone dengan aplikasi luxmeter untuk mengukur cahaya, ballpoint untuk mencatat, dan kertas untuk penulisan datanya. Lalu di lain hal itu juga terdapat bahan-bahan yang perlu disediakan untuk membuat prototipenya. Yang pertama adalah triplex atau kardus, aluminium foil, botol kosong, dan jangan lupa juga untuk membawa pemutihnya. Lalu kita akan langsung saja ke proses perancangannya. Dari alat bahan yang sudah kita siapkan, kita dapat membuat langkah-langkahnya. Yang pertama adalah kerangka dari triplex atau kardus. Kita akan membuat 3 buah persegi yang berukuran 30 kali 30 cm. Lalu satu buah persegi panjang dengan ukuran 30 cm kali 40 cm. Dan satu buah persegi panjang lagi yang ukurannya 32 cm dan 30 cm. Dan juga kita akan memerlukan 2 buah segitiga dengan alas 30 cm dan tinggi 10 cm. Jadi total kita akan membuat sekitar 7 bangun datar untuk membuat kerangkanya. Nah, yang pertama langkah-langkahnya adalah tempelkan aluminium foil pada kerangka yang berbentuk segitiga untuk memfokuskan cahaya. Dan dari triplex atau kardus yang telah dipotong tersebut, potongan-potongan itu kita bisa tandai. Itu yang pertama adalah persegi 30 kali 30 cm untuk sisi tembok kiri dan kanan serta alas dari kerangka. Lalu persegi panjang dari 30 cm kali 40 cm untuk sisi tembok belakang. Dan persegi panjang 32 cm kali 30 cm untuk sisi miring atapnya. Segitiga dengan alas 30 cm dan tinggi 10 cm untuk sisi kiri dan sisi kanan atap. Nah, dari kerangka tersebut, kerangka prototipe itu akan menjadi sebuah rumah kecil untuk kita taruh. Jangan lupa juga di sisi miringnya tambahkan bolongan kecil supaya bisa kita masukkan botolnya. Dan dari botol itu nantilah kita akan masukkan air dan pemutihnya. Sekarang lanjut ke eksperimen. Perkenalkan, nama saya Moses. Tidak tanpa basa-basi, sekarang kita tunjukkan. Jadi yang pertama kita akan ukur pembiasan cahaya yang dihasilkan. Kita sekarang catat. Di sini. Oke. Berikut saya akan mengukur secara langsung, ditembakkan ke botol. Oke, kenakan juga nama saya Sal. Tanpa basa-basi lagi juga, saya akan menjelaskan bagaimana eksperimen yang kedua ini. Eksperimen yang kedua ini akan menggunakan airnya dengan volume 25% dari botol ini. Eksperimennya sama seperti eksperimen yang sebelumnya. Kita mengukur dulu bagian lux yang tidak langsung. Kita bisa melihat di kisaran 5.000. Nah, kita catat 3 kali. Nah, seperti sebelumnya juga, saya juga mencatat bagaimana yang secara langsung. Nah, kita bisa lihat.
Sekarang kita masuk ke percobaan yang dengan volume air 50%. Sama seperti tadi, kita akan mencatat 3 kali ya. Ambil 3 eksperimen. Ini yang secara tidak langsung. Sekarang kita akan mengukur yang secara langsung sama 3 kali lagi. Kita ambil data. Oke. Kita masuk ke percobaan yang nomor 4 dengan volume air 75% dari botol ya. Seperti biasa juga kita akan mengukur secara tidak langsung dan langsung. Oke, ini yang tidak langsung kita catat 3 kali lagi. Nah, kita juga akan mengukur yang secara langsung 3 kali lagi. Secara biasa juga 3 kali. Sekarang kita masuk ke percobaan kelima, yaitu yang terakhir ya, dengan volume botol 100%. Sama, kita akan mengukur secara langsung dan tidak langsung. Sekarang kita mengukur yang langsung. Sekarang kita masuk ke bagian hasil eksperimen. Yang pertama kita dapat ambil dengan volume yang lebih besar. Jika diukur secara langsung menghasilkan lux yang lebih besar. Namun jika diukur secara tidak langsung menghasilkan lux yang lebih kecil akibat pembiasan yang dihasilkan lebih besar. Dan pada alat kita ini kita menggunakan aluminium foil, bisa dilihat di bawah sini. Itu agar cahaya yang dihasilkan dapat dipantulkan lebih baik. Oke, kita masuk ke hasil percobaan nomor 2, yaitu hasil percobaan data kuantitatif. Sebelumnya sudah dijelaskan data kualitatif oleh Moses, yaitu bagaimana pembiasan dan lux cahaya yang dihasilkan. Nah, nanti kita masuk ke dalam data yang kita hasilkan. Nah, setelah mendapatkan data-data tersebut, kita dapat menganalisa data tersebut. Namun data-data tersebut tidak bisa langsung dianalisa karena harus mengalami proses-proses penting. Proses-prosesnya adalah, pertama kita harus mencari kata-kata, lalu mencari standar deviation error, membuat kurva. Lalu kita dapat menganalisa kurva tersebut, apakah ada hubungan antar garis atau mencari yang paling efisien. Nah, kita ambil contoh data volume 0% secara langsung. Kita mendapatkan 3 data tersebut. Langkah pertama yaitu kita harus mencari mean atau kata-kata dan didapatkan 13110 lux dan standard deviation error 11413. Kita dapat membulatkan mean dan error menjadi tanpa desimal karena cukup besar angkanya. Lalu langkah berikutnya kita dapat mengimplementasikan cara tersebut kepada seluruh data sehingga mendapatkan hasil yang lebih akurat dan hasil yang lebih valid, sehingga didapatkan kurva berikut. Menurut kurva tersebut kita dapat
tidak dapat mencari hubungan antar garis. Namun kita dapat menyimpulkan bahwa volume air yang paling efisien adalah di 25%. Namun saat digabungkan dengan data kualitatif, kita dapat menyimpulkan tetap volume air yang paling efisien adalah 100%. Ya, jadi kira-kira inilah penjelasan dari proyek percobaan lampu ajaib yang telah kami buat dari air dan pemutih saja. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menyaksikan. Terima kasih.